Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Urip. Urip adalah hidup, Urip adalah berkembang. Sobat Urip dimanapun berada, pada sesi kali ini kita akan masih bahas tentang sihir, ya, tentang jadi banyak sekali saya jumpai berseliweran di beranda YouTube saya gitu ya, channel-channel yang akhir-akhir ini kayak terkesan ya menyerang Ustadz Faizar ya, karena beliau mengkritisi atau mengkritik kitab Al-Awfaq dan juga Syamsul Ma'arif Kubro. Ya, jadi seperti apa pembahasannya setelah intro berikut ini. Ler ilir tandore wosumilir tak ijo royo tak senggo temanten anyar. Ya Sobat Urip, banyak sekali channel-channel yang tidak terima ketika kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Al-Awfaq itu dikritisi oleh Ustadz Muhammad Faizar. Tapi saya tidak yakin orang-orang yang mengkritik itu pernah nggak baca gitu ya, baca full gitu. Jadi mereka mencoba rata-rata itu mencari pembenaran dari fatwa-fatwa ulama terdahulu. Contoh Ibnu Hajar Al-Haytami yang memperbolehkan wifik gitu ya. Asal wifik itu digunakan untuk hal baik, kalau untuk hal yang buruk maka itu baru kategori sihir gitu. Nah sekarang coba cek aja jujur-jujuran gitu ya, secara jujur di kitab Al-Awfaq ataupun Syamsul Ma'arif Kubro itu ada nggak diajarkan hal-hal yang negatif yang akan merugikan orang gitu? Ada ya. Terus kemudian ada juga yang membahas ya, satu channel yang membahas ruqyah itu sama dengan suwu ya. Memang benar sih, benar, ruqyah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya itu suwu atau jampi-jampi. Secara lugatan, secara bahasa ya. Gitu. Adapun secara istilahnya, ruqyah syariah itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak seperti suwu ya. Suwu itu kadang-kadang ada bahasa yang kita nggak paham. Ada nama-nama yang kita panggil tapi kita nggak tahu itu nama siapa gitu ya. Terus kemudian ya kadang-kadang kalau suwu itu ada tirakatnya dulu gitu. Kalau ruqyah syariah nggak perlu seperti itu, karena intinya itu doa ya, doa. Jadi kita mendoakan orang yang sedang sakit dengan dibacakan ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang ma'thur dari Nabi, atau doa yang kita karang sendiri tapi bisa kita fahami, dan intinya adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk menyembuhkan yang sakit. Atau kalau ruqyah rumah ya kita mohon kepada Allah supaya rumah itu dihindarkan dari kayak semacam sihir dan sebagainya ya. Gitu. Jadi kita nggak menolak adanya sihir. Sihir itu jelas ada. Makanya ruqyah syariah itu adalah sebuah metode ya, untuk menanggulangi itu. Nah, para peruqyah syariah itu tidak mengandalkan kekuatan di luar kayak kekuatan energi gitu. Karena kita nggak tahu itu. Hal gaib itu kita nggak tahu. Para peruqyah syariah itu tidak punya kekuatan energi apa gitu, nggak ada. Karena nggak ada tirakatan nggak ada. Paling ya hanya zikir pagi, petang ya, doa-doa yang maksud dari Nabi. Itu yang kita lakukan. Nah, untuk urusan hal-hal yang gaib itu benar-benar kita berserah diri kepada Allah yang maha gaib. Jadi kita nggak bisa melibatkan jin apa segala macam kayak gitu ya. Tangkap jin, masukin ke badan, baru ditanyain gitu. Walaupun ada beberapa praktisi ruqyah syariah, ruqyah dalam tanda kutip, ikut-ikutan pakai nama syariah gitu ya, pakai metode seperti itu ya, namanya jin catcher gitu. Tangkap jin, kasih masuk ke badan orang. Dan itu sebenarnya nggak boleh, kan mirip-mirip prakteknya dukun kan ya gitu.
Terus ya, jadi untuk hal-hal yang sifatnya gaib, kita benar-benar berserah diri kepada Allah, hanya berdoa saja. Ya, kita hanya mohon Allah menyelesaikan masalah hal tersebut karena itu di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia, ya. Berbeda sama nabi ataupun para aulianya Allah. Nah, sekali lagi banyak sekali orang yang belajar ilmu begitu terus akhirnya ngaku-ngaku wali. Apakah seperti itu? Wali Allah itu apakah harus jaduk? Apakah harus kebal? Apakah harus bisa menunjukkan sesuatu yang khariqul adah? Kan enggak. Waliullah itu macam-macam modelnya, ya. Gitu. Ada yang ditampakkan oleh Allah sehingga tampak kewaliannya, tapi ada juga yang tersembunyi, gitu. Nah, kalau dikit-dikit orang ngaku wali, kalau pengakuan dirinya sendiri bisa jadi dia bukan wali. Karena wali itu urusannya Allah, ya. Allah akan melihat siapa saja yang berhak untuk dicintai. Semua hamba Allah yang dicintai oleh Allah maka akan menjadi kekasihnya Allah, gitu. Ya, jadi bukan masalah punya hikmah, ilmu hikmah atau tidak punya ilmu hikmah. Nah, jadi para santri dan mungkin ada beberapa gus atau kiai, ya. Tidak semuanya, saya yakin tidak semuanya. Karena kiai saya dulu kiai saya itu tidak menganjurkan untuk belajar ilmu-ilmu hikmah, begitu. Karena beliau mengatakan itu termasuk bagian dari ilmu fudul, ya. Ilmu fudul itu yang nggak terlalu penting untuk dipelajari, nggak penting bahkan, ya. Yang disuruhkan oleh Imam Syafi'i itu ilmu pengobatan, Nah, apakah pengobatannya dengan cara-cara begitu? Gitu. Nah, dulu saya taunya, ilmu pengobatan itu harus dipelajari. Padahal ilmu pengobatan itu banyak modelnya, ya. Nah, tapi kan Nabi sudah berpesan, tadawau wala tatadawau bil haram. Berobatlah tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Nah, cara yang haram itu apa? Cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat tentunya. Ya. Jadi ada beberapa tadi ya mengkritik Ustadz Faizar gitu. Karena beliau mengekspos tentang isinya kitab Syamsul Ma'arif ataupun Al-Awfaq juga. Nah, itu benar adanya. Ada sebagian, ada dalam kitab tersebut itu ada tirakatan kayak gitu, ya. Tirakatan untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan istilahnya kayak kekebalan atau sesuatu yang dia inginkan, gitu. Nah, ini tentu saja berbeda, ya. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tentu sangat berbeda. Coba saja, apakah Rasulullah mengajarkan demikian, gitu? Ada orang sebagian yang membalas, Nabi aja pernah kok waktu dikepung, gitu, terus baca Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ughshaynahum fa hum la yubsirun. Akhirnya semua orang yang mengepung beliau itu terlelap, ya, gitu. Itu kan pertama, ya, itu mukjizat, ya. Yang kedua, bisa nggak itu ditiru dalam keadaan tertentu? Mungkin bisa, tapi tidak setiap saat bisa. Ilmu sirap katanya, akhirnya pakai, ya, gitulah, pakai jambi-jambi, ya. Jadi bahkan ayat tersebut dijadikan ilmu sirap, ilmu jambi-jambi, pakai maling lagi. Nah, ini kan salah, gitu, supaya yang punya rumah tidur lelap sehingga diambil barangnya nggak. Nah, walaupun ya di kitab Syamsul Ma'arif nggak ngajarin maling, ya, cuman ada ya model-model seperti itu, ya. Maksudnya ilmu sirap lah, ilmu pelet lah, gitu. Lucunya lagi ada juga channel yang menyerang Ustadz Faizar itu, dia menyamakan ruqyah itu ruqyah, tiwalah, terus apa lagi, ya, tamaim, ya, jimat, itu haram semuanya, gitu. Ya, kalau saya waktu belajar ilmu ruqyah memang dalam kronologis, ya, sejarahnya itu di awal-awal Rasulullah memang melarang semua aneka ruqyah, gitu. Semua aneka ruqyah dilarang. Terus kemudian nanti datang seorang sahabat, ya, yang mengadu kepada Nabi, ya Nabi, ini ruqyah ini ada manfaatnya, gitu. Kami sudah melakukannya, ini sudah menjadi kebiasaan kaum kami. Nah, maka Rasulullah pun
mengatakan, coba bacakan ruqyahmu gitu. Ya. Terus kemudian sahabat tersebut membacakan dan Rasul memilah, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Nah, sekarang kita jujur-jujuran lah yang mengkritik Ustadz Faizar gitu ya. Ya, mengkritik itu kan biasa gitu. Nah, sebenarnya di channel ini tuh saya pengen membangun sebuah channel yang ngajakin kita untuk berdamai gitu ya. Nggak perlu banyak kritik. Ya, masukan boleh tapi dengan cara yang bagus ya. Tapi kalau karena ini goblok apa ini, yes, pokoknya bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa uneducated gitu, bahasa-bahasa orang nggak terdidik. Kalau ngaku santri tapi bahasanya nggak terdidik, itu kan kasihan kesantriannya gitu. Jangan sampai nanti orang berpersepsi bahwa oh, pesantren itu bahasanya sama aja dengan para preman di pasar gitu. Jangan sampai. Ya, ya. Jadi kronologisnya demikian. Maka dari situlah ada dipilah-pilah, ada ruqyah yang syariah, ada yang tidak syariah. Yang syariah itu bagaimana? Yang tentu saja tidak mengandung unsur kesyirikan. Kalau yang syirkiyah tentu saja mengandung unsur kesyirikan. Ada nama-nama dipanggil di situ gitu ya. Kita nggak tahu nama itu siapa gitu. Nah, apakah statusnya sebagai wasilah atau benar-benar minta tolong kepada nama yang dipanggil tersebut gitu. Ya. Nah, banyak orang yang memastikan, oh itu kan wasilah, ya. Tentu nggak ada orang Islam yang meyakini bahwa yang bisa perkara-perkara tersebut bisa memberikan manfaat. Yang memberikan manfaat dan mudarat itu cuma Allah gitu. Itu kan alasan saja. Cobalah jujur-jujuran gitu, ditanya dari hati ke hati. Ya, yakin nggak yang dipanggil itu memberi manfaat atau Allah yang memberi manfaat dan mudarat gitu? Ya. Nah, bagi kami yang mengikuti istilahnya jalur yang lebih aman gitu ya, benar-benar kita mengajak pasien yang sedang sakit itu mengarahkan hatinya, ucapannya itu benar-benar minta tolongnya hanya sama Allah. Kira-kira lebih baik yang mana gitu? Jujur-jujuran aja lah. Walaupun ada juga ya beberapa orang ya, entah dia ulama atau bukan, beberapa orang yang mengatakan orang Jawa terutama ya, atau orang Nusantara pada umumnya itu adalah manusia-manusia yang simbolik ya. Manusia pada umumnya lah, manusia-manusia simbolik, sehingga berdoa pun pakai simbol-simbol, sehingga tadi pakai sudoku. Kayak main sudoku itu yang bikin wifi gitu ya. Di sini angka 1, angka 3, terus kemudian 1 tambah 3 kan 4. Misalnya bukan 1 ding. Misalnya sini 3 ya, sini 4 kan 7. Nah, sini 8, 15. Jadi ke sini 15, ke sini 15, disilang juga 15 gitu. Maksudnya hitungannya itu semua angka itu kalau ditotal selalu 15. Nah, kayak begitu. Terus itu diyakini bisa mempermudah orang melahirkan gitu. Nah, itu hubungannya dari sebelah mana itu kan? Ya, itu kan nggak real sebenarnya, nggak masuk akal ya. Bagi orang-orang yang ngakunya ngolah pikiran gitu, katanya ngolah pikiran. Nah, kira-kira masuk ke pikiran, masuk logika nggak kalau gitu? Ya, jadi hanya main-mainin angka terus kemudian bisa bermanfaat. Tentu itu ada keyakinan-keyakinan di sana. Ya, kalau nggak yakin ya nggak jadi gitu. Kayak kemarin yang lagi praktek kebal-kebalan gitu kan. Ketika jebol bilang wah ini gara-gara pas praktek ada hatinya berubah, mulai tidak yakin, mulai agak ada rasa pamer ya gitu. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Baik. Demikian jadi sekali lagi saya pengen sebenarnya channel ini ngajak kita untuk ya membersihkan diri supaya kita ini benar-benar bahagia di dunia ya, banyak saudara, banyak silaturahim, dan juga kita bisa bersaudara nanti di akhirat. Karena bisa jadi ya hari ini kita banyak berdebat di dunia, ternyata di akhirat ini ketemu. Ya, semoga saja ketemunya sama-sama di surga ya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.